Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Step Immanuel dengan NIM 8605212254. Prodi PGSD kelas D semester 2 UPJJ UT Pontianak. Silakan saksikan video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu Filsafat Ilmu. Dalam materi ini saya menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan saling mengisi, mendasari dan memperkuat satu sama lain yang dapat dijelaskan secara jelas atau rinci sebagai berikut ini. Hubungan keduanya adalah saling mengisi dan memperkuat. Filsafat ilmu menjadi landasan pengarah dan alat analisis agar pendidikan memiliki dasar keilmuan yang kuat, benar, dan bermakna. Pendidikan menjadi wadah penerapan sekaligus sumber pemikiran filsafat ilmu, membuatnya tetap relevan dan bermanfaat. Singkatnya, filsafat ilmu memberi arah dan dasar, sedangkan pendidikan memberikan wujud dan tempat perkembangan. Yang pertama yang kita jelaskan adalah cara filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat esensi keilmuan dan nilai pendidikan. Yang pertama, pengawasan dan memperkuat esensi. Filsafat ilmu menjelaskan hakikat, objek kajian, dan tujuan pendidikan sehingga ilmu ini memiliki identitas jelas sebagai bidang keilmuan mandiri, bukan sekedar praktik kebiasaan. Ia memastikan pendidikan memiliki alasan yang kuat mengapa harus ada dan dikembangkan. Yang kedua, mengawasi memperkuat keilmuan. Filsafat ilmu menetapkan standar kebenaran metode berpikir logis, sistemis, dan metode berpikir yang teruji, yang menyaring teori atau pandangan dalam pendidikan, mana yang berdasarkan bukti akal sehat dan mana yang hanya dapat dilihat dengan semata. Hal ini membuat pendidikan diakui sebagai ilmu yang sah dan kredibel. Mengawasi dan memperkuat nilai filsafat ilmu. Nah, ini yang ketiga, yaitu adalah mengawasi dan memperkuat nilai. Filsafat ilmu menanamkan landasan etika dan tujuan mulia yang memastikan segala teori penelitian dan praktik pendidikan berpegang pada nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan agar pendidikan tidak menyimpang dari tujuan membentuk manusia yang baik dan berkarakter. Yang kedua yang kita bahas adalah cara pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama adalah sebagai wadah uji pemikiran. Konsep dan teori filsafat ilmu tidak hanya bersifat abstrak, tetapi diterapkan dan diuji dalam praktik pendidikan. Keberhasilan atau kegagalan penerapannya menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan dan memperkuat pemikiran filsafat ilmu itu sendiri. Yang kedua adalah sumber masalah dan gagasan baru. Tantangan dan masalah nyata dalam pendidikan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Hal ini mendorong filsafat ilmu untuk berpikir lebih mendalam, mengembangkan konsep baru, dan memperluas wawasan agar tetap relevan dan dengan kebutuhan zaman. Kemudian yang ketiga adalah sarana pewarisan dan pengembangan. Melalui pendidikan, cara berpikir kritis, ilmiah, dan nilai-nilai yang dikembangkan, filsafat ilmu diajarkan kepada generasi baru. Hal ini membuat pemikiran filsafat ilmu terus hidup, diperkaya, dan berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, alasan filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis.
filsafat ilmu memiliki 3 cabang utama yang bekerja seperti alat bedah untuk membelah masalah pendidikan sampai ke akarnya. Yang pertama ada ontologi atau tentang hakikat. Menjawab pertanyaan apa itu, digunakan untuk membedah hakikat manusia, hakikat pengetahuan dan hakikat tujuan pendidikan. Ini membantu kita memahami inti persoalan, bukan hanya gejala luarnya saja. Ya. Epistemologi atau tentang cara mengetahui, menjawab pertanyaan bagaimana caranya, digunakan untuk menelaah metode mengajar, cara belajar, dan cara menguji kebenaran ilmu. Ini memastikan cara yang dapat dipakai dalam pendidikan sudah benar, sah, dan efektif. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi atau tentang nilai dan atau manfaat. Ya. Menjawab pertanyaan untuk apa dan apa gunanya, digunakan untuk menilai apakah tujuan, isi, dan cara pendidikan sudah bernilai baik, bermanfaat, dan etis. Karena ketiga aspek ini mengurai masalah secara mendasar, lengkap, dan tajam, maka filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Yang terakhir adalah contoh konkret penerapan, ya. Dalam kebijakan, ini bagian dalam kebijakan. Kebijakan wajib belajar didasari pemahaman bahwa setiap manusia berhak mendapatkan ilmu. Kemudian bagian standar penilaian nasional disusun berdasarkan metode pengukuran yang sah dan teruji secara ilmiah. Ini termasuk ke dalam epistemologi. Kemudian yang kedua adalah dalam kurikulum, penyusunan materi dari mudah ke sulit didasari pemahaman tentang cara kerja otak dan proses berpikir siswa. Itu termasuk ke dalam epistemologi. Kemudian memasukkan materi pendidikan karakter didasari memahami bahwa pendidikan tujuan membentuk kepribadian, bukan hanya kecerdasan. Ini termasuk ke dalam 2 pilar, yaitu ontologi dan aksiologi. Kemudian yang ketiga adalah dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi karena meyakini pengetahuan dapat tumbuh dari interaksi. Ya. Guru menghargai pendapat siswa karena memang nilai bahwa setiap individu memiliki harga diri, potensi yang seharusnya dihormati. Kemudian menggunakan alat peraga agar siswa lebih mudah paham sesuai cara manusia menyerap pengetahuan lewat misalnya pengalaman nyata. Oke, itu saja penjelasan tentang timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Jika penjelasan saya kurang jelas, kurang lengkap, dan kurang tepat, mohon dimaafkan dan dimohon untuk dimengerti. Baik, itu saja video ini, saya tutup sampai di sini. Sampai jumpa lagi.